Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada. Sore hari ini saya akan membagikan channel Mario Madu. Mario Madu adalah madu hutan alam dari Bikokoro. Gambar yang di depan pemirsa ini adalah dusun Bikokoro. Jadi begitu lebatnya hutan Bikokoro, 600 mdpl di atas permukaan laut. Ini diperkirakan luasnya 20 kali 30 km. Memanjang dari kilometer 61 arah sebelah kiri sampai ke perbatasan Maros. Di dalam hutan-hutan itulah lebah Apis dorsata dan juga ada Apis mellifera itu membuat sarang-sarang di pohon-pohon yang tinggi dengan ribuan varietas flora, bunga, berbagai macam pohon, semak, belukar, palem, buah, bunga yang dipetik oleh lebah pencari nektar di lembah, bukit, dan gunung di dusun Bikokoro. Mario Madu yang berada di Pool Madu Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro itu mengumpulkan madu-madu tersebut, kemudian dibersihkan, disaring, diberi nomor register nama petani, diberi label jenis madu untuk kemudian didistribusikan di kurang lebih 20 outlet di Kota Makassar. Jadi ini satu-satunya madu yang beredar di Makassar dengan sanad yang sahih dan jelas, yaitu sarang di pohon, petani madu, Mario Madu, kemudian outlet Mario Madu. Jadi di setiap botol Mario Madu pemirsa ada nomor botolnya. Itu di dalam database komputer Mario Madu ada nama petani dan juga di hutan mana diambil. Jadi petani-petani di Bikokoro ini telah dibuatkan kelompok tani namanya kelompok tani Nurul Ilmi Bikokoro. Nantinya juga akan diberikan pelatihan untuk bisa membuat sarang yang bentuk kotak-kotak itu untuk jenis lebah Apis mellifera. Untuk Apis dorsata tidak bisa diternak pemirsa. Jadi itu sebagai alternatif nantinya kepada para petani untuk menambah kesejahteraan dan penghasilannya. Perlu diketahui hasil dari lebah Apis dorsata itu ada bermacam-macam. Ada yang dipanen setelah 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, jelang 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi kekayaan nektar itu dipengaruhi dari lamanya madu di atas pohon. Kalau 1 ekor lebah itu ditugaskan Allah dalam surah An-Nahl untuk mengumpulkan 100 nektar 1 tetes, maka untuk 1 botol Travel Mario Madu 250 ml dengan berat 350 gram itu jumlahnya 40 sendok makan. Pemirsa ketahui 1 sendok makan itu 150 tetes. Sehingga 40 sendok makan itu sama dengan 6.000 tetes. Berarti ada sekitar 6.000 lebah yang mengumpulkan 1/4 liter. Itu berarti sehari. Kalau ada koloni lebah 6.000 ekor. Jadi kalau 1 liter mereka 6.000 ekor mengumpulkannya selama 4 hari pemirsa. Kecuali dia tidak mengkonsumsi madunya. Tetapi kalau mengkonsumsi madunya setengahnya saja, berarti 1 liter itu perlu 8 hari. Kalau mengkonsumsinya hanya 25%, berarti per 4 hari jatuhnya 750 ml, 250 dikonsumsi sendiri. Sehingga dalam 10 hari berarti
7.500 ml atau 7,5 liter. Jadi kalau 20 hari bisa 15 liter kalau mereka ada 6.000 ekor. Jadi koloni lebah itu tidak selalu 6.000 ekor, bisa saja lebih banyak karena sudah ada anakannya dan koloninya lebih besar karena ratu lebah telah menghasilkan anakan sehingga mempunyai pasukan yang lebih besar. Perlu diketahui, lebah bekerja di hutan itu dengan dua perintah. Perintah pertama adalah dia melakukan penyerbukan sehingga 90% perkawinan daripada flora di hutan itu dikerjakan oleh lebah, sekitar 10% oleh kupu-kupu. Tetapi yang kedua, tugas dari Allah dalam surah An-Nahl bahwa mereka akan menghasilkan madu sebagai obat bagi manusia. Nah, itu satu keajaiban yang telah diberikan Allah kepada lebah, bahwa lebah itu mempunyai sistem kerja yang sangat unik, di mana lebah pekerja mencari nektar bunga di hutan, kira-kira dia terbang sekitar 5 mil, kembali lagi 5 mil berarti 10 km, satu tetes. Itu hasilnya satu tetes, itu disetor ke lebah pengunyah yang ada di sarang. Tugas lebah pengunyah itu adalah dia menurunkan kadar air daripada lebah yang madu yang dihasilkan oleh lebah pekerja yang keliling mencari nektar bunga itu hinggap dari bunga-bunga yang sementara mekar di berbagai tempat dalam hutan. Nah, keajaibannya itu lebah itu tidak tersesat walaupun dia bentuknya kecil, tapi dia bisa terbang 5 mil dan mengenali sarangnya. Nah, disitulah Allah berikan dia ilham untuk mengumpulkan 100 nektar setiap dia terbang. Nah, jadi kalau itu 6.000 tetes 250 ml, itu sama dengan 600.000 nektar. Jadi kalau umpama dia hanya dapat 50% saja, itu 250 ml atau 1/4 liter, itu juga tetap 300.000 nektar bunga. Sehingga kalau 1 liter daripada madu, itu dia mempunyai, ma'asyiral muslimin, mempunyai 24.000 tetes. Nah, jadi 1 liter Mario Madu itu beratnya 1,4 kilogram. Jadi botol Mario Madu, pemirsa, ada 1 liter, beratnya 1,4 kilo. Kalau yang 500 ml beratnya 700 gram. Dan yang 250 ml itu beratnya 350 gram. Jadi pemirsa dapat lihat di video-video lain daripada Mario Madu, itu seluruh botol Mario Madu itu ditimbang sebelum disegel untuk memastikan bahwa botol-botol itu mempunyai berat yang sama, sehingga rasa keadilannya terpenuhi, pemirsa. Dan berat Mario Madu itu stabil karena memang Mario Madu adalah madu murni tanpa campuran apapun, dan dia termasuk madu mentah. Jadi madu yang tidak diolah, tidak dimasak. Jadi madu yang hanya dibersihkan, disaring sedemikian rupa sehingga partikel-partikel terkecil sekalipun itu tidak lolos. Sehingga itu kalau ditaruh di tempat yang terang, diperiksa botolnya itu betul-betul bersih. Nah, kalau diturunkan di sendok itu tidak ada satu noktah atau kotoran pun yang lolos, karena Mario Madu menjamin telah dilakukan penyaringan sedemikian rupa. Kemudian pemirsa yang budiman, para konsumen yang kami hormati di mana saja berada, Mario Madu juga ini telah mendapatkan izin produksi dari Dinas Perizinan Kabupaten Goa setelah diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Goa. Jadi ada izin industri rumah tangga. Sementara untuk BPOM sementara dalam pengurusan.
Sehingga dengan demikian karena ini masuk ke dalam perut setiap konsumen, maka Mario Madu menjamin madu-madu yang ada dalam botol, sekarang jumlahnya sudah 2000 botol, itu adalah madu yang premium, langka, karena hanya 2000 botol, itu dikonsumsi oleh orang-orang yang beruntung menemukan Mario Madu. Karena penduduk kota Makassar bisa saja 1 juta orang, termasuk Goa 1,5 juta, tetapi Mario Madu kurang lebih setahun hanya 2000 botol. Kalau satu botol satu rumah itu ada 4 orang, berarti yang menikmati Mario Madu itu baru kisaran 8.000 sampai 10.000 orang. Itulah orang-orang yang beruntung yang menikmati hasil panen petani lebah di Dusun Bikokoro ini. Jadi saya membagikan video ini supaya pemirsa tahu bahwa Mario Madu diambil dari hutan-hutan di sini di Bikokoro. Bikokoro itu kalau arah ke Malino sebelum jembatan kembar itu di Pasar Lebong di bawah, itu kita belok kiri naik kira-kira 1,5 kilo dapat Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Jadi kalau mau langsung ke sini untuk beli madunya bukan di outlet di kota bisa juga. Nah, jadi ada namanya di situ Pondok Bambu, penunjuk jalannya di bawah. Itu ke sini dapat ada masjid, ada pondok, ada kolam renang, ada kolam ikan ya, itu nampak kelihatan dari jalan. Ini jalannya beraspal walaupun agak sempit. Itu bisa dapat Mario Madu di sini, ada kita siapkan untuk para tamu yang datang untuk menikmati Mario Madu dekat dari sarangnya. Nah, ke depan nanti setelah kita melakukan pelatihan terhadap petani-petani madu, rencananya nanti sarang-sarang lebah Apis mellifera yang bisa diternakkan itu akan dipasang di belakang pondok untuk nanti suatu waktu menjadi wisata bagi para tamu yang ingin menyaksikan sarang-sarang lebah yang sesungguhnya. Bisa memanen nanti madunya, tetapi bukan Apis dorsata. Apis mellifera itu yang lebih kecil dan tidak seganas Apis dorsata. Apis dorsata itu gede, hitam, sekitar 2 cm, itu berbahaya dan mematikan. Nah, jadi kadang-kadang saya ikut ke hutan untuk panen itu cukup jauh pemirsa ya. Kadang-kadang sampai 5 km dari pondok ini. Dan kalau musim hujan begini tidak ada yang panen. Jadi madu premium langka ini ya itu tidak ada kalau musim hujan begini. Jadi madu-madu yang ada sekarang adalah madu-madu yang diambil sebelum musim hujan. Jadi ini hujan lagi ini. Jadi madunya tidak bisa diambil karena nanti akan tercampur dengan air kalau diambil itu. Nah, makanya madu yang paling baik nanti itu diperkirakan bulan September. Jadi awal musim panen itu dari bulan Mei pemirsa. Begitu cerita tentang sedikit rahasia madu kepada pemirsa dan juga pecinta madu di mana saja berada. Nanti kita akan share foto-foto dan gambar-gambar botol-botol Mario Madu yang istimewa, yang super, yang natural, super royal jelly, diamond yellow royal jelly, dan diamond black royal jelly. Jadi ada 6 varian. Itu dari lamanya sarang berada di atas pohon. Semakin lama sarang di atas pohon, semakin berkualitas madunya karena semakin banyak nektar bunga yang terkumpul. Begitu kira-kira. Jadi madu yang terlama itu 4 bulan baru panen. Madu yang paling cepat 2 minggu sudah panen. Begitu pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel Mario Madu. Minuman yang ada di dunia, tetapi di surga juga disediakan Allah. Allah menjanjikan minuman di surga itu terdiri dari madu yang disaring, minuman kafur, minuman anggur yang tidak memabukkan, minuman jahe, dan minuman susu. Demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.